Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah hidup yang indah setelah menikah. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang belum dan masih punya harapan agar diberikan jalan yang mudah menempuh pernikahan itu. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah, menceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah melaporkan tentang keadaan anak gadis yatim yang dalam pemeliharaannya, di mana ada dua orang laki-laki yang berminat meminang gadis yatim ini. Yang menggelisahkan orang tersebut adalah karena pilihan gadis ini berbeda dengan pilihannya. Anak gadis ini lebih memilih pria yang lebih miskin dari dua orang itu. Padahal si laki-laki ini menghendaki agar gadis yatim itu memilih laki-laki yang meminang, itu yang ekonominya lebih mapan. Tapi ternyata pilihan perempuan dengan pilihan laki-laki itu berbeda. Sebagaimana sering kita jumpai bahwa pilihan anak dengan pilihan orang tua itu juga sering berbeda. Ada pandangan yang berbeda. Nah, mendengar keluhan ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lam yuro lil mutahabini mithla nikah." Kamu belum pernah melihat sesuatu yang menambah kecintaan orang-orang yang saling mencintai, laki-laki dan perempuan, dibandingkan dengan menikah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agaknya sangat memahami psikologi anak perempuan. Jadi memang bagi kaum wanita yang namanya cinta itu ya lebih dari segalanya. Dia melahirkan pengorbanan, kemudian disuburkan dengan kecemburuan. Nah, jadi kalau ada perempuan cemburu itu sesungguhnya wajar-wajar saja. Itu dalam rangka menyuburkan cinta. Dan menyuburkan cinta itu yang paling utama adalah dengan menikah itu. Dalam keluarga yang benar itu pasti semakin lama itu semakin cinta antara pasangan suami istri itu. Sehingga bagi wanita, cinta sejati itu akan melahirkan sikap-sikap yang positif, perilaku-perilaku yang produktif, sehingga hidup bersama menjadi lebih berarti itu. Jadi kita jangan mengabaikan persoalan ini sampai kemudian rela mengorbankan segalanya itu demi cinta. Memang persoalan cinta itu ibarat lakon yang romantis, pelaku utamanya adalah wanita meskipun sutradaranya adalah pria gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, itulah sebabnya harus ada kompromi antara orang tua dengan anak muda. Sehingga orang tua pun meskipun punya kewenangan untuk menentukan anaknya itu dijodohkan kepada siapa, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Harus menghargai pendapat anak itu. Bahkan dalam hal ini, anak yatim yang dalam pemeliharaan pun itu oleh Nabi diperintahkan supaya dimintai pendapatnya. Si pemelihara tidak boleh sewenang-wenang. Bahkan dalam Kejadian
bukan anak yatim ya, tapi anak gadis itu datang kepada Rasulullah bertanya, ayahku sudah memilihkan jodoh untukku, bolehkah saya berpendapat tentang pilihan ayah saya? Rasulullah mengatakan, iya, kamu diberi kebebasan untuk berpendapat atas pilihan orang tuamu. Kamu boleh setuju, kamu boleh tidak setuju gitu. Nah, ini kan luar biasa. Islam itu memberikan penghargaan atas pilihan jalan hidup masa depan itu secara wajar, secara proporsional. Nah, gadis itu yang lapor kepada Rasulullah itu akhirnya mengatakan, saya setuju dengan pilihan orang tuaku. Saya sampaikan kepada engkau ya Rasulullah, supaya di kemudian hari kalau ada perempuan yang tidak sepakat dengan pilihan orang tuanya, itu tidak dianggap sebagai durhaka. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di negeri kita itu, yang sering terjadi karena perbedaan pandangan antara anak dengan orang tua, sehingga sering ada pepatah yang dimiringkan ya, atau diplesetkan dalam bahasa Jawa itu, becik ketampik olo ketompo. Nah, yang betul kan harusnya becik ketitik olo ketompo, olo ketoro. Tetapi dalam hal ini orang tua yang mungkin pemikirannya masih pemikiran sangat duniawi, itu sering merepotkan anak gadisnya. Karena tadi becik ketampik olo ketompo. Anak pemuda yang baik hanya karena ekonominya belum mapan itu ditolak. Yang diterima adalah anak yang kelihatannya ekonominya mapan, meskipun itu hanya milik orang tua, akhlaknya belum jelas, itu diterima. Nah, ini kan nanti menjadikan masa depan anaknya itu menjadi tidak jelas. Nah, oleh karena itu penting bagi orang tua itu jangan sewenang-wenang dengan pilihannya. Sebaiknya semuanya itu serba dimusyawarahkan. Jadi berdasarkan pandangan Nabi tadi, bahwa pilihan anak gadis yatim tadi itu sangat dihargai ya. Sangat dihargai, bahwa sekarang itu masih miskin tidak masalah, tetapi dengan menikah maka cinta antara keduanya akan semakin subur. Kalau cintanya itu semakin subur, akan membuat hidup itu menjadi makmur. Bahkan dalam kasus Jabir bin Abdullah yang pernah menyampaikan kepada Nabi bahwa dia telah menikah dengan janda, itu dikritik oleh Nabi. Kenapa tidak kamu pilih yang gadis, yang kamu bisa bersenang-senang dengan dia? Tapi dia mengatakan, soalnya saya itu punya saudara perempuan. Nanti kalau saya memilih perempuan yang belum pengalaman, itu nanti bisa terjadi konflik di antara istriku dengan saudara-saudaraku. Nah, tapi Jabir memang ada alasan mengapa memilih janda bukan gadis. Tapi setelah kejadian ini, Rasulullah bersabda yang sangat terkenal itu, tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha, li jamaliha, li hasabiha, walidiniha. Terus Nabi mengatakan, fadfar bidatidin taribat yadaka. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Lalu Nabi menyarankan, tentukan pilihan karena agamanya. Sebab dengan memilih karena agamanya itu, kamu akan dipenuhi dengan banyak keberuntungan. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, ini menarik sabda Nabi itu. Harta, kecantikan, keturunan, baru agama.
Mengapa agama itu ditempatkan yang terakhir? Itu bukan karena tidak penting. Justru harapannya agama itu menghimpun keempat perkara dalam memilih calon istri itu. Dalam terminologi almarhum Dr. Kuntowijoyo bisa dikatakan bahwa harta, kemudian kecantikan, keturunan itu bukan faktor utama. Dia hanya sesuatu yang perlu, bukan sesuatu yang mencukupi. Jadi sesuatu yang memang harus ada. Perlu itu kan ya fardu. Fardu itu harus ada. Jadi wajar orang itu kalau milih calon istri ya yang cantik, yang kaya, keturunan baik-baik gitu. Tetapi itu belum mencukupi. Jadi sekaya apapun, secantik apapun, kemudian keturunan orang baik apapun, itu belum sesuatu yang mencukupi. Yang mencukupkan apa? Yang mencukupkan ya karena agamanya itu. Nah sehingga keberagamaan seseorang, keberagamaan istri itu akan menentukan masa depan rumah tangga yang dibentuknya. Meskipun cantik, tapi kalau agamanya tidak baik, dia nanti akan berperilaku yang tidak baik pula. Nah sehingga Rasulullah itu sampai mengatakan, man rozaqahum ro'atan solihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Jadi laki-laki atau seseorang yang diberi rezeki, diberi anugerah oleh Allah, istri yang solihah, dia telah dibantu oleh Allah mendapatkan memenuhi separuh dari agamanya. Kemudian maka bertakwalah kepada Allah untuk memenuhi separuh yang lainnya. Jadi luar biasa keberadaan istri yang solihah itu menjadikan seorang suami terpenuhi separuh agamanya. Itu kan berarti menentukan perjalanan hidup seseorang. Jadi betapa sangat berartinya keberadaan seorang istri yang solihah. Tapi istri yang solihah loh, bukan sekedar setelah menikah itu separuh agamanya beres, tidak. Nah mengapa dengan menikah itu separuh agamanya selesai? Karena dengan menikah itu dia telah terpelihara dari urusan lisan dan urusan faraj. Nah dua urusan ini yang sering merusak keberagaman seseorang. Orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, juga tidak bisa mengendalikan lisan, itu bisa merusak agamanya. Nah dengan menikah itu urusan hawa nafsu, urusan lisan, urusan faraj itu bisa terkendalikan karena ada penyaluran yang halal. Nah sedangkan untuk menyempurnakannya, maka dengan falyattaqillaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah untuk menyempurnakan. Nah untuk itu setelah memperoleh istri yang solihah, maka selanjutnya yang dilakukan adalah menguatkan ketakwaan kepada Allah. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, untuk mendidik anak agar menjadi generasi yang lebih baik, itu resepnya adalah menjadi teladan dalam ketakwaan dan kejujuran. Nah oleh karena itu, menyempurnakan agama bagi orang yang sudah menikah dengan seorang perempuan yang solihah, maka kuncinya kemudian adalah menguatkan takwa kepada Allah. Nah siapakah istri yang solihah itu? Rasul mengatakan, khairun nisa'i man idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza aqsamta 'alaiha abaratka
wa idza ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malika. Jadi istri yang solihah itu atau perempuan yang solihah itu adalah perempuan yang apabila dipandang menyenangkan, diperintah taat, diberi sesuatu oleh suami, menerima dengan senang hati. Jika suami tidak ada di tempat, dia bisa menjaga dirinya dan menjaga harta sang suami. Jadi luar biasa, dengan menikah hidup menjadi indah. Dengan menikah akan bisa menyuburkan cinta di antara suami istri. Dengan menikah bersama istri yang solihah, maka separuh agama sudah selesai, disempurnakan dengan takwa. Nah, mudah-mudahan rumah tangga orang-orang yang beriman itu betul-betul seperti harapan Rasulullah SAW, menjadikan rumah tangga sebagai kehidupan yang indah. Rumusnya atau kriterianya adalah makin lama makin cinta. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.